Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glenn Gandhi, NIM saya 21202210, kelas PAIG. Di sini saya akan melakukan tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi materi, melainkan pada segi fungsional. Perubahan suatu fungsi adalah disebabkan oleh adanya suatu proses pertumbuhan materi yang memungkinkan adanya fungsi itu disebabkan oleh karena perubahan tingkah laku hasil belajar. Maka akan salah apabila kita beranggapan bahwa perkembangan adalah semata-mata sebagai perubahan atau proses psikologis seorang ahli interaksionisme berpendapat bahwa perkembangan mementingkan perkembangan intelektual dan perkembangan moral yang saling berhubungan. Moral dipandang dengan intelektual anak perkembangan berjalan melalui stadium Venn, membawa anak dari tingkah laku struktur yang lebih tinggi. Perkembangan atau development adalah suatu proses tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Perkembangan melibatkan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi-fungsi organ jasmaniah. Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologi yang disandang oleh organ-organ fisik. Kedua adalah belajar. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami hasil belajar, bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan perubahan. Hasil dari proses belajar sendiri ialah bertambahnya ilmu pengetahuan, adanya penerapan pengetahuan, muncul kemampuan baru pada peserta didik. Atau perubahan tingkah laku berupa pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Tujuan belajar ialah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa peserta didik telah melakukan tugas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh peserta didik. Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah berlangsungnya proses belajar. Bentuk-bentuk yang umum dijumpai dalam proses pembelajaran antara lain ialah yang pertama belajar abstrak. Belajar abstrak ialah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya ialah untuk memperoleh pemahaman dari pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata. Dalam mempelajari hal-hal yang tidak abstrak, diperlukan peranan yang kuat di samping penguasaan prinsip, konsep, dan generalisasi. Yang kedua, belajar keterampilan. Belajar keterampilan ialah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf. Tujuannya ialah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu dalam belajar. Jenis ini latihan dan teratur amat diperlukan
Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya ialah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya ialah untuk memecahkan masalah-masalah sosial seperti masalah keluarga, masalah persahabatan, dan masalah kelompok, dan masalah kemasyarakatan. Ini adalah teori belajar. Kapasitas manusia untuk belajar merupakan karakteristik penting yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Kajian tentang kapasitas manusia untuk belajar, terutama tentang bagaimana proses belajar terjadi pada manusia, mempunyai sejarah panjang dan telah menghasilkan beragam teori. Salah satu teori belajar yang terkenal adalah teori belajar behavioristik, atau sering diterjemahkan secara bebas sebagai teori perilaku atau teori tingkah laku. Teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Teori belajar dapat didefinisikan sebagai integrasi prinsip-prinsip yang menuntun di dalam merancang kondisi demi tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dengan adanya teori belajar akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh G.J. dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang akan dikenal sebagai ahli behavioristik. Berikutnya ialah inteligensi. Inteligensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan. Pendidikan dan lingkungan tidak begitu berpengaruh kepada seseorang. Inteligensi ini sekaligus dapat menggantikan berbagai macam istilah yang berhubungan dengan kecerdasan. Adapun beberapa ciri-ciri perbuatan inteligensi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang dihadapi banyak sedikitnya merupakan masalah yang baru bagi yang bersangkutan. Misalnya ada soal mengapa api jika ditutupi dengan sehelai karung bisa padam. Ditanyakan kepada anak yang baru bersekolah dapat menjawab dengan betul, maka jawaban itu intelijen. Tapi jika pernyataan itu dijawab oleh anak yang baru saja mendapatkan pelajaran ilmu alam tentang api, hal itu tidak dapat dikatakan intelijen. Yang kedua, perbuatan intelijen sifatnya bertujuan untuk mencapai tujuan yang hendak diselesaikan. Dicarinya jalan yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Saudara kehilangan 2 poin suatu lapangan. Bagaimana mencarinya? Bagaimana menebang pohon-pohon rimba raya agar dalam waktu singkat dapat merobohkan pohon-pohon? Cara mengambil buah kelapa di Lampung dengan memakai gala yang panjang. Yang ketiga, masalah yang dihadapi harus mengandung suatu tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Ada suatu masalah yang bagi orang dewasa
sudah memecahkan menjawabnya. Hampir tiada berpikir, sedang lagi anak-anak harus dijawabnya dengan otak, tetapi dapat jawaban anak itu intelijen. Yang keempat, keterangan pemecahan harus dapat diterima oleh masyarakat. Apa yang harus Anda perbuat? Anda akan lapar. Kalau jawabannya saya harus mencuri. Yang kelima, dalam berbuat intelijen sering kali menggunakan daya mengabstraksi tanggapan dan ingatan-ingatan yang tidak perlu harus disingkirkan. Yang keenam, perbuatan yang intelijen bercirikan kecepatan. Proses pemecahan relatif cepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Berikutnya ialah motivasi. Motivasi ialah perilaku ingin mencapai tujuan tertentu yang cenderung untuk menetap. Motivasi juga merupakan kekuatan yang mendorong dan mengarahkan keberhasilan perilaku yang tetap ke arah tujuan tertentu. Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri individu atau peserta didik untuk mengarahkan serta menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi belajar ialah proses yang memberi semangat belajar, arah dan tagihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi ialah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. Dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi belajar ialah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi belajar secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ialah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik merupakan dorongan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan maksud mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Motivasi ini timbul karena rangsangan atau bantuan dari orang lain atau oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman. Motivasi yang terbentuk oleh faktor-faktor eksternal seperti pujian atau hinaan. Misalnya guru memberikan hadiah, pujian, hukuman, memberikan angka tinggi terhadap prestasi yang dicapainya, tidak menyalahkan pekerjaan atau jawaban peserta didik secara terbuka sekaligus pekerjaan atau jawaban tersebut belum memuaskan, menciptakan suasana belajar yang memberi kepuasan dan kesenangan pada peserta didik dan sebagainya. Terakhir ialah memori. Memori atau disebut juga ingatan, yang ialah suatu daya yang dapat menerima atau menyimpan dan memproduksi kembali informasi yang telah lampau atau masa lalu. Setiap saat situasi mengenai indera kita, setiap saat pada simulasi itu direkam secara sadar atau tidak sadar. Secara singkat, memori memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama perekaman atau disebut encoding, ialah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan strip syaraf internal, di mana dalam tahap ini pesan yang diperoleh dari segala fisik mengalami transformasi menjadi semacam kode yang dapat diterima. Yang kedua, penyimpanan atau disebut storage. Proses yang kedua adalah menentukan beberapa lama informasi itu berada
berada beserta kita dalam bentuk apa dan di mana penyimpanan bisa aktif atau pasif. Kita menyimpan secara aktif bila kita menambahkan informasi tambahan. Kita menyimpan informasi yang tidak lengkap dengan kesimpulan kita sendiri. Inilah yang menyebabkan desas-desus menyebar lebih banyak dari volume. Mungkin secara pasif terjadi tanpa penambahan. Yang ketiga, penanggilan kembali atau disebut retrieval. Dalam bahasa sehari-hari, mengingat lagi adalah menggunakan informasi yang disimpan, yakni proses di mana informasi yang tidak tersimpan dikeluarkan kembali sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak menyadari pekerjaan memori pada dua tahap. Yang pertama, kita hanya mengetahui memori pada tahap yang ketiga. Pemanggilan kembali atau pemanggilan mengingat kembali diketahui beberapa cara, yaitu rekognisi. Rekognisi merupakan bentuk ingatan pada yang sangat sederhana, yaitu mengingat kembali kesan dan pernah diterima indera. Yang kedua adalah recall. Recall merupakan bentuk mengingat sesuatu yang lebih sukar, seperti mengingat-ingat rangkaian kejadian yang pernah terjadi di masa yang lalu. Yang ketiga, reproduksi. Reproduksi merupakan bentuk ingatan yang lebih sukar, yaitu mengingat dengan cukup tepat untuk memproduksi bahan yang pernah dipelajari, seperti rekognisi sebuah nyanyian yang pernah dipelajari. Recall dengan tujuan menyajinya kembali. Yang keempat, performance. Performance yaitu bentuk mengingat. Yang keempat yaitu mengingat performance, kebiasaan-kebiasaan yang sangat romantis. Itulah penyampaian materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.